Mengenal sosok Petrus, si penembak misterius bagi orang yang dianggap sebagai penjahat di masa Orde Baru. Penembakan misterius atau sering disingkat Petrus adalah suatu operasi rahasia pada masa pemerintahan Soeharto. Pada saat itu, orang-orang yang dinilai sebagai pelaku kejahatan akan dihakimi tanpa proses hukum. Peristiwa ini kemudian ramai dibahas karena dianggap masuk dalam golongan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Penembakan ini dilakukan sebagai bentuk operasi penangkapan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Operasi Petrus dilakukan khususnya di daerah Jakarta dan Jawa Tengah. Pelakunya tidak jelas dan tak pernah tertangkap hingga saat ini. Maka dari itu, kemudian muncul istilah Petrus alias penembak misterius. Pada awal tahun 80-an, banyak ditemukan kasus pembunuhan yang banyak memakan korban masyarakat sipil. Berawal dari situ, kemudian muncul aksi penembakan misterius alias Petrus ini untuk menekan angka kriminalitas. Terbukti, cara ini ternyata berhasil. Dari operasi ini, tahun 83 tercatat 532 orang tewas dan 367 orang diantaranya tewas akibat luka tembakan. Kemudian tahun 84 ada 107 orang tewas. Dan tahun 85 tercatat 74 orang tewas, 28 diantaranya tewas ditembak. Pola pengambilan para korban kebanyakan dilakukan dengan cara diculik oleh orang tak dikenal dan dijemput aparat keamanan. Keberadaan Petrus waktu itu memang menuai pro dan kontra, baik dari kalangan hukum, politisi, sampai pemegang kekuasaan. Amnesty International pun sempat juga mengirimkan surat untuk menanyakan kebijakan pemerintah Indonesia ini. Banyak yang menyebut jika peristiwa ini termasuk dalam golongan kasus pelanggaran HAM karena telah mengadili seseorang tanpa melalui proses hukum. Setelah terjadi banyak silang pendapat serta mendapat tekanan dari internasional, operasi ini berakhir pada tahun 1985. Mengingat sosok Petrus si penembak misterius di era Soeharto, bahwa akhirnya Petrus ini pun masih menjadi sosok misterius hingga saat ini. Siapa pelakunya, tak ada orang yang tahu. Perlu diketahui, peristiwa ini tak lepas dari kondisi ekonomi yang semakin tak menentu sejak tahun 70-an. Kondisi perekonomian lalu semakin memburuk ketika harga minyak dunia anjlok di tahun 80-an. Akibatnya harga melambung tinggi dan banyak orang protes. Cara yang dilakukan Petrus dalam mengeksekusi korbannya pun bermacam-macam, mulai dari menembak langsung ketika bertemu di jalanan hingga mengikatnya terlebih dahulu dan memasukkannya ke dalam sebuah jeep. Korban dieksekusi di tempat sepi saat malam hari, kemudian mereka ditembak di bagian dada dan kepala dari jarak dekat dengan pistol berkaliber 45 atau 38. Mayatnya pun dibuang di tempat yang tak semestinya seperti di laut, bioskop, sekolah hingga jalanan sibuk di tengah perkotaan.